Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tri Praditya, NPM 23758056 dari Teknologi Rekayasa Internet Materi Negeri Lampung. Nah, di sini saya akan mengerjakan hands-on lab dari modul 3, yaitu 3.1.12 tentang Employee Intelligence Gathering. Nah, jadi di sini intinya kita itu akan menggunakan media sosial untuk mencari personal identifiable information atau PII. Nah, jadi di sini saya sudah bilang praktikumnya yaitu tujuannya seperti yang dijelaskan mengidentifikasi informasi pribadi atau PII ya yang bisa diperoleh secara publik, melakukan investigasi digital melalui media sosial, merefleksikan bagaimana informasi tersebut bisa dimanfaatkan oleh penyerang, menyusun rekomendasi best practice penggunaan media sosial agar lebih aman. Nah, jadi ini ada teori dasarnya ya. Nah, jadi media sosial seringkali menjadi sumber informasi berharga bagi penyerang atau threat fiction. Yang tidak bisa lebih login ya. Kita di sini tidak menggunakan kali loop ya. Kita bisa menggunakan browser biasa sekali. Oke, di sini kita akan menggunakan kalimat. Oke, lalu kita menggunakan teknik open source intelligence atau OSINT. PII ada seperti nama, alamat, tempat kerja, hobi, hingga pola perilaku dapat dikumpulkan. Informasi ini dapat dimanfaatkan untuk phishing ataupun bullying attack, lalu pencurian identitas, social engineering untuk mendapatkan akses lebih dalam, karena itu pengguna perlu waspada terhadap informasi yang dibagikan secara publik. Alat dan bahannya, terus saja ada PC ataupun laptop atau perangkat mobile, koneksi internet, akun media sosial pribadi, Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, dan lain sebagainya. Kemudian mode incognito atau private browser, lalu ada akun dummy untuk lihat profil sebagai orang asing. Nah, di sini langkah pertama itu kita menggunakan browser incognito. Nah, di sini kita menggunakan Linux saja ya. Bukan Opera, kita bisa incognito-nya untuk langsung di sini saja ya. Nah, langsung kita di sini masukkan nama lengkap. Di sini saya contohkan nama lengkap saya. Di sini ada tiga ya. Di sini mau nama lengkap, nama varian dengan atau tanpa nama tengah atau nama panggilan username yang bisa dipakai. Nah, di sini saya contohkan ya. Nama saya saat ini tidak itu di sini muncul muncul semua apa ya? Muncul semua eh, tentang nama saya. Di sini ada LinkedIn saya, lalu ada YouTube ya dengan nama saya, lalu ada lab-lab yang saya kerjakan. Lalu di sini ada apa nih? Dua tim sebagai internet, wakil pengenalan. Nah, di sini ada eh, perubahan-perubahan yang saya ikuti dan lain sebagainya di sini. Di sini ada jurnal-jurnal yang publik ya, yang terpublish dan lain sebagainya saya banyak ya. Dari sosial media. Nah, di sini ada apa lagi? Cukup sulit terus menerus. Hmm, dan sebagainya ada banyak ya yang berkaitan dengan nama saya. Lanjut, di sini menggunakan mesin pencarian berbeda ya. Kita di sini menggunakan apa yang tadi di sini? Brave. Kita coba di sini ya. Untuk tombol incognito dulu. Saya lihat gitu. Nah, update ya. Nah, intinya yang keluar tetap sama saja ya. Hampir mirip seperti yang tadi. Kita buka melalui Brave di sini ya. Atau Opera ya. Firefox salah. Nah, lanjut. Tadi kita sudah sampai. Nah, lab ini cukup simpel ya, kita hanya mencari saja ya. Nah, lalu kita sudah adalah membuka profil media sosial dan akun dummy. Bisa akses ke publik. Coba di sini, kalau udah AI, oh di sini ini baru dari Google ya. Kita coba kita lihat ulang, kita ketik.
di LinkedIn, jadi kita join dulu ya. Nanti kita coba langsung masuk ke ini akun kayak gini ya. Ya, anggap saja ini Konami ya. Kita cek profile, di sini pun bisa dilihat ya. Nah, sini bisa dilihat itu tempat tinggal ya. Tempat tinggal di mana, lalu apalagi di sini. Jadi sedang menempuh pendidikan di mana juga, ya kan. Lalu biasanya teman mana yang diikuti, ya itu juga ya. Koneksi. Di sini kita juga bisa mencari orang-orang yang terhubung dengan apa namanya orang ya. Contohnya di sini ada teman saya Faisal Sofi Aziz. Nah, di sini dia itu adalah student of D4 Internet and Media Technology yang dilakukan seperti ini. Tentangnya adalah dia punya skill tentang Python programming, project management, and data analysis, dan lain sebagainya. Terus kita scroll-scroll lagi di dari verifikasi achievement dan lain sebagainya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kalau kita mencari menggunakan LinkedIn, bisa juga kita menggunakan media sosial yang lain ya. Nah, di sini cara informasi yang ditemukan. Jadi kita sudah melihat nama saya ya, terus tuh atau profilnya, tempat kuliah, lokasi di mana. Nah, ini kalau hobi minat belum belum kita ketemu ya, untuk keluarga, teman, kalau teman tadi sudah ada, atau teman kerja ya, misalkan publik atau komentar di postingan, ini bisa kita cari sebenarnya di apa namanya YouTube misalnya, Facebook atau Instagram dan lain sebagainya. Nah, lalu di sini itu ada refleksi. Nah, jadi evaluasi risiko dari informasi ditemukan menjawab pertanyaan refleksi terkait bagaimana data di WhatsApp penyerang menyusun rekomendasi untuk keamanan penggunaan media sosial. Nah, pengamatan ya, informasi ditemukan. Tadi kita nemu nama lengkap, foto, foto tanggal lahir belum ya. Tapi kalau kalau itu kita bisa lihat biasanya itu di apa namanya ya, PDDT ya. Coba kita cari di sini dong. Jadi di sini ya. PDDT. Ya nggak? Ya, lupa. Nah, ya. PDDT. Di sini kita masukkan nama. Ya. Nah, gitu. Bikin. Di sini kita verifikasi dulu. Ini dosen siswa dong. Nah, lumayan lama ya. Coba kita input di sini. Jadi, berarti dia target M ya, jadi dia lama ya. Dia target ya. Aplikasi, versi dalam, oke, udah, ya. Atau emang lama, malah nilainya di dalamnya. Atau lagi error website. Hmm, lama ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita bisa mencari apa namanya lebih detailnya di sini prediksi ya. Kita sebutkan namanya apalagi
Di video saya selalu menyebutkan atas nama lalu NPM saya, lalu di mana saya berkuliah. Nah, di situ ya mungkin mungkin itu bisa jadi salah satu faktor ya mencari informasi atau PII ya, ngetik PII dan lain sebagainya. Lalu apa lagi ya? Lalu lokasi check in dari Instagram dan Facebook ini belum belum ketemu kita sekarang ya. Lalu ada hobi dari postingan publik ya. Nah, tadi sebenarnya bisa kita cari dulu tapi karena entah jaringan entah browsernya ya atau bagaimana ya mendukung dan lain sebagainya. Lalu ini anggota keluarga tandai dalam foto-foto itu ada kalau saya ditanya. Nah, lalu ini analisis ya. Kondisi penyalahgunaan dalam workspace information bisa digunakan untuk phishing atau walling attack dengan mengakui sebagai atas untuk HRD. Lalu hobi dan minat penyerang dapat membuat phishing website dengan tema hobi yang menarik untuk mencuri kredensial. Misalnya seperti kita menggunakan apa kemarin itu? Social engineering toolkit ya atau set ya. Nah, itu bisa juga kita buat seperti itu. Kita cloning website misal tentang olahraga yang saya minati, di cloning tiba-tiba dikirim ke saya, gitu kan. Melalui email atau Instagram, gitu kan. Siapa yang nggak seneng kalau misalnya lagi sering kita minati ataupun dari perusahaan ataupun dari merek, misalnya kan sesuatu yang kita sukai, atau hobi kita, ngirim sesuatu ke kita, gitu. Dan dia suruh login, misalnya login apa namanya Instagram dan lain sebagainya. Terus siapa tahu gitu kan itu sangat berbahaya sekali. Lalu pembahasan di sini ya, jadi dari investigasi ini terlihat bahwa banyak informasi atau PI yang bisa digunakan, bisa yang dapat dikumpulkan dari pencarian terbuka. Hal ini menunjukkan pentingnya kesadaran keamanan digital, terutama menentukan apa yang diposting publik dan mengatur privasi akun, meminimalkan privacy sharing. Nah, ini yang paling penting ya, meminimalkan privacy sharing. Jangan misalnya teman-teman sering main game, misalnya kan, ya Pak, sekarang sering lagi up itu adalah Roblox gitu kan. Dan satu Roblox teman-teman sharing. Mulai dari lahir di mana, misalnya kan, tinggal di mana, sekolah di mana, segala macam, bla 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 gitu kan. Nah, intinya, jejak digital itu dapat dimanfaatkan penyerang untuk melakukan serangan berbasis social engineering. Informasi tampak sederhana seperti hobi atau percakapan publik bisa menjadi kunci untuk menebak password ataupun melancarkan phishing. Nah, jadi tanpa teman-teman sadari, kriteria kita ketika mengirim pesan atau komentar di media sosial itu bisa menjadi salah satu kunci untuk menebak password dan lain sebagainya. Apalagi kita ke poin pertama, jejak digital dapat dimanfaatkan penyerang untuk melakukan serangan berbasis social engineering. Contohnya, teman-teman kerja di suatu perusahaan. Teman-teman misalnya menjadi tim IT-nya, kepalanya di sana. Lalu teman-teman itu selalu ngepost apa sih kegiatan teman-teman, ya walaupun di second account, karena kalau di IT itu kita itu biasanya yang paling berbahaya itu adalah orangnya, bukan apa namanya sistemnya. Ya, karena kalau sistem itu tidak sempurna memang, tapi untuk menembusnya itu sangat sulit sekali. Lebih mudah kita itu mendekati orangnya, orang yang memegang sistem itu ataupun yang mengendalikannya ataupun yang membantu segala macam. Nah, dan biasanya jarang orang yang melakukan itu adalah di luar dari perusahaan tersebut. Biasanya ya orang dalam seperti itu kan, dia menggunakan akun anonimus dan lain sebagainya. Gitu karena ya kalau orang dalam kan enak. Kita udah tahu. Misalnya kita ingin apa namanya menyerang suatu perusahaan. Kalau suatu perusahaan websitenya lah, tuh kan. Yang kita lakukan adalah scan dulu website itu menggunakan teknologi apa, web service-nya apa, dan lain sebagainya. Tetapi beda hal kalau misalnya kita itu bekerja di perusahaan itu, gitu. Kita tahu nih dia pakai web service apa, bahasa pemrogramannya apa aja yang digunakan. Jadi kita bisa lebih spesifik menggunakan tools-tools apa saja untuk mendapatkan ataupun membuat download suatu website. Kurang lebih seperti itu. Lalu di base yang direkomendasikan, jangan membagi informasi sensitif secara real time, misalnya lokasi saat ini atau rencana liburan. Seperti yang tadi saya lakukan ya, saat buka Firefox, dia minta lokasi, lalu saya tolak.
Nah, kurang lebih seperti itu menjaga itu contoh saja ya. Lu atur privasi akun media sosial agar hanya teman yang dapat melihat postingan. Nah, ini juga harus diperhatikan. Karena tidak semua teman itu baik gitu kan. Ada teman yang melihat postingan kita, lalu dia bisa merasa iri gitu kan. Ya, kalau misalnya orang sudah iri atau sakit hati, apa saja bisa terjadi. Nah, untuk ketiga itu hindari membagikan detail pribadi seperti nomor telepon, alamat, dan tanggal lahir saat terbuka. Seperti yang dijelaskan tadi, misal teman-teman tuh hobi main game, apalagi gamenya yang tuh berinteraksi ya, seperti main game Roblox gitu kan, ketemu banyak sekali orang di Indonesia ini atau di dunia. Nah, ketika teman misalnya sudah kenal dekat, ya mungkin teman-teman anggapnya biasa saja, tapi itu bisa menjadi kunci awal terbukanya kejahatan atau melakukan kejahatan. Nah, yang keempat, gunakan password yang kuat dan jangan berdasarkan informasi publik. Ya, misalnya teman-teman itu ketika muncul postingan tentang apa contoh password yang digunakan, terus teman-teman komen, saya menggunakan password itu nama saya, campuran tanggal lahir, serta komen-komen, serta simbol-simbol misalnya. Nah, tanpa teman sadari itu bisa menjadi kunci untuk ini menebak password. Tadi teman-teman ngomong nama, misalnya nama teman-teman bebas siapa, terus tanggal lahir. Nah, dua hal ini itu sangat sangat mudah sekali didapatkan, gitu ya. Menggunakan tadi kita mencari secara terbuka, boleh media media sosial teman-teman, bahkan akun LinkedIn saja bisa dicari, gitu kan, mulai dari nama dan juga tanggal lahir. Nah, itu harus waspada terhadap pesan link ataupun permintaan yang mencurigakan. Nah, ini harus kita waspadai jika ada email-email yang masuk ataupun misalnya link, bahkan jika teman-teman kalian mengirim suatu link gitu kan, kuota gratis 100 giga, nah itu perlu diwaspadai. Karena ya siapa yang mau memberikan kuota gratis 100 giga gitu kan, ataupun kuota unlimited gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya pengerjaan lab dari modul 3 yaitu 3.1.12 tentang Employee Intelligence Monitoring. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.